Kota Lev terletak di dataran tinggi yang dikelilingi hutan pinus dan sungai yang tenang. Penduduknya hanya sekitar 5.000 jiwa, tapi semangat religius mereka bisa memenuhi stadion. Setiap minggu pagi, lonceng gereja tua di tengah kota berdentang nyaring, disambut barisan jemaat berpakaian rapi yang memenuhi bangku kayu gereja Bethlehem baru. Elisa Mariani, seorang wanita berusia 35 tahun, telah mengajar sekolah minggu sejak ia berusia 18. Wajahnya lembut, suaranya tenang, dan ia selalu menyimpan Alkitab kecil berwarna ungu di dalam tas tangannya, hadiah dari almarhum ibunya. Elisa bukan hanya guru, ia adalah penopang moral bagi anak-anak dan orang tua di komunitasnya. Namun, di balik ketenangan kota itu, arus bawah mulai bergerak. Sejak 2 tahun terakhir, muncul kelompok-kelompok muda yang mempertanyakan ajaran lama. Mereka menyebut diri cahaya baru, bukan ateis, tapi kritis terhadap dogma. Mereka membuat podcast, mengadakan diskusi publik, dan perlahan menarik perhatian generasi muda live. Ketegangan mulai terasa, beberapa orang tua menarik anaknya dari pertemuan kelompok tersebut. Pendeta Besar Kota, PDT, Gregorius, mulai menyisipkan peringatan keras dalam khotbahnya, jangan biarkan serigala dalam bulu domba menyesatkan domba kecil kita. Tapi Elisa berpikir berbeda. Ia percaya, dialog bisa menyelamatkan yang retak. Ia tak pernah menyangka bahwa niat baiknya akan membawanya ke tengah badai. Pada suatu sore, ketika langit live mulai berubah jingga dan lonceng gereja berdentang 3 kali, Elisa membuka pintu gereja. Bau asap yang tajam menyambutnya. Ia berjalan pelan menuju ruang perpustakaan kecil di samping altar. Rak kayu tempat puluhan Alkitab disimpan, kosong. Di lantai, tergeletak abu hitam dan sampul Alkitab yang terbakar setengah. Jendela belakang terbuka lebar, dan di tembok, seseorang menuliskan satu kalimat dengan cat merah. Elisa berdiri mematung di tengah ruang perpustakaan yang kini lebih mirip puing. Asap tipis masih menggantung di udara, bercampur aroma kayu terbakar dan lem jilid buku yang meleleh. Setiap langkahnya memunculkan bunyi remah kayu dan kaca pecah. Ia mendekati tulisan merah di dinding, huruf-huruf besar yang ditoreh dengan kasar. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar, ini bukan vandalisme biasa. Ini sebuah pesan, dan seseorang ingin pesan itu terbaca oleh orang-orang seperti dirinya, orang-orang yang percaya. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar mendekat. Pak Heru, kepala keamanan gereja, yang tadi dipanggilnya, berdiri di luar bersama 2 petugas. Elisa menjelaskan kejadian yang ia temukan, lengkap dengan catatan kejanggalan, tak ada kamera pengawas yang rusak, pintu depan tidak dijebol, hanya jendela belakang yang terbuka, seolah pelakunya tahu seluk-beluk bangunan. Ini bukan perampokan, kata Pak Heru, menatap rak kosong. Ini pesan politik, atau serangan iman. Polisi mengangguk perlahan, tapi jelas mereka enggan menyimpulkan terlalu dini. Salah satu petugas mengambil foto cat tembok, sementara yang lain mengumpulkan sisa-sisa Alkitab yang hangus. Keesokan paginya, kabar pembakaran menyebar lebih cepat daripada selebaran misa. Grup WhatsApp jemaat mendidih. Di Facebook, sebuah unggahan dari akun anonim bernama Pembebasan Hati viral, gambar rak Alkitab terbakar dengan caption apakah ini akhirnya kamu mulai berpikir, live. PDT, Gregorius segera memimpin doa bersama di balai kota. Ia menyebut peristiwa ini sebagai penyataan perang terhadap Tuhan. Jemaat menangis, berdoa keras-keras, dan beberapa bahkan menyebut akan berjaga malam menjaga gereja. Tapi bagi Elisa, ini bukan saatnya panik. Ia lebih memilih tenang, dan bertanya. Malam itu, ia menghubungi seseorang yang tak pernah ia kira akan dihubunginya lagi. Asteris Markus Atmaja sahabat masa kecilnya yang kini dikenal sebagai aktivis kontroversial. Sejak keluar dari gereja 5 tahun lalu, Markus menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas iman. Ia yang dulu duduk satu bangku sekolah minggu dengannya, kini jadi suara paling nyaring menantang gereja. Jadi kamu pikir aku yang bakar Alkitab itu? Suara Markus terdengar lelah tapi sarkastik. Aku nggak bilang begitu, jawab Elisa. Tapi kamu pasti tahu siapa yang mungkin melakukannya. Atau, kenapa ini terjadi sekarang? Ada jeda lama, lalu suara Markus kembali, lebih pelan. Kalau kamu mau tahu kebenaran, kamu harus siap dibenci, Liz. Termasuk oleh orang yang kamu ajari sendiri setiap minggu. Dan untuk pertama kalinya, Elisa merasa napasnya sedikit tercekat. Karena di dalam hatinya, ia tahu, Markus benar.
3 hari setelah insiden pembakaran, kota Live seperti berjalan di atas bara. Setiap obrolan di warung, toko, hingga halte bus sekolah berputar pada satu hal, siapa yang berani membakar firman Tuhan. Di radio lokal, seorang penyiar konservatif menyebutnya sebagai puncak dekadensi moral akibat gerakan-gerakan liberal anak muda. Sementara di kafe kecil bernama Kopi Sore tempat berkumpulnya komunitas pemuda progresif, obrolan berseliweran lebih sarkastik. Kita dituduh lagi, ujar seorang pemuda bernama Rico sambil menyesap kopi. Padahal sebagian besar dari kita bahkan masih punya Alkitab di rumah. Bahkan aku punya 2, 1 peninggalan nenekku. Cuma karena kita nanya-nanya soal doktrin, dianggap murtad, timpal Aira, mahasiswi yang sering mengisi diskusi terbuka cahaya baru Padahal sebagian dari kita masih percaya. Tapi mereka cuma mau kita tunduk, bukan berpikir. Di luar, Elisa menyimak dari kejauhan. Ia tak datang untuk berdebat, tapi mengamati. Semakin lama ia mendengar, semakin besar keraguan dalam hatinya, apakah ini benar-benar pekerjaan luar? Atau ada yang sengaja menyulut perang dari dalam? Tanda hubung. Di sisi lain kota, Pendeta Gregorius menggelar pertemuan tertutup dengan tokoh-tokoh Kristen. Ia menyampaikan rencana untuk mengadakan pawai iman, sebuah prosesi besar yang menuntut keadilan bagi pembakaran Alkitab. Ia menyebutkan bahwa ini bukan sekadar serangan terhadap gereja, tapi terhadap Tuhan itu sendiri. Jika kita diam, mereka akan terus menistakan. Ini bukan lagi soal beda pendapat, ini soal pertarungan antara terang dan gelap. Serunya, beberapa mengangguk setuju, tapi sebagian mulai khawatir. Apakah mengobarkan massa adalah solusi? Salah satu tokoh gereja yang lebih moderat, Pak Simon, berbisik ke temannya, kalau kita salah langkah, kota ini bisa meledak. Tanda hubung. Sementara itu, Elisa dan Markus bertemu diam-diam di taman tua yang dulunya tempat mereka bermain saat kecil. Markus membawa satu amplop berisi cetakan unggahan dari akun pembebasan hati Ia menunjukkan satu detail, lihat waktu unggahnya, 5 menit sebelum polisi tiba di gereja. Artinya, akun ini tahu kejadian itu sebelum publik tahu. Elisa menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu siapa yang pegang akun ini? Markus mengangguk pelan. Aku curiga, tapi kalau aku benar, pelakunya bukan anak muda pemberontak. Tapi orang yang kamu kenal baik. Orang dari dalam. Siapa? Desak Elisa. Markus menatap langit senja. Belum bisa aku bilang. Tapi kau harus hati-hati, Liz. Karena kalau kau terus gali ini, kau bisa jadi musuh dari 2 sisi sekaligus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Elisa merasa benar-benar sendiri, di antara iman yang dijaga dan kebenaran yang dicari. Pagi di Live kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan gereja tetap mengadakan doa pagi. Tapi bagi Elisa, hari itu adalah awal dari pencarian yang lebih dalam, dan lebih berbahaya. Ia menghabiskan pagi di ruang dokumentasi gereja, menyusuri catatan inventaris, daftar karyawan, dan akses masuk bangunan. Sebuah fakta kecil mencuat, satu kunci cadangan ruang perpustakaan belum pernah dikembalikan, kunci yang dulu sempat dipegang oleh seseorang bernama Yosef Gunawan Yosef adalah mantan diaken, mengundurkan diri secara mendadak 2 bulan lalu karena alasan pribadi. Namun belakangan diketahui, ia sempat berbeda pandangan dengan PDT Gregorius terkait penggunaan dana gereja dan pendekatan terhadap jemaat muda. Elisa mencatat namanya, hatinya mulai menggambar pola samar, konflik internal, kunci hilang, dan unggahan viral yang terlalu cepat. Tapi ia belum punya cukup bukti, hanya kecurigaan dan fragmen petunjuk. Tanda hubung. Sementara itu, Markus menghilang dari radar. Pesannya tak dibalas, nomor teleponnya tak aktif. Elisa merasa cemas. Ia pun memutuskan mencari Markus ke tempat terakhir yang diketahui, sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tampak kosong, tapi pintunya tidak terkunci. Di dalam, Elisa menemukan tumpukan koran, catatan tangan, dan laptop yang masih menyala. Di salah satu catatan, tertulis, akun pembebasan hati tidak dikendalikan dari luar. IP-nya lokal, wilayah pusat kota Live. Perlu dicari di lingkaran internal. Namun, sebelum ia sempat membaca lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar di luar.
Elisa cepat-cepat mematikan laptop dan bersembunyi di balik pintu kamar. Seseorang masuk. Sepatu kulit berderak di lantai kayu. Bukan Markus. Suara laki-laki lain terdengar, benda itu tidak boleh ditemukan. Apapun yang ditinggalkan Markus, buang. Hapus. Elisa menahan napas. Orang itu masuk ke ruang utama, menyalakan korek api, dan menyiram cairan dari botol plastik. Ia akan membakar rumah itu. Dengan cepat, Elisa merayap ke jendela samping, keluar diam-diam sebelum api menyala. Beberapa detik kemudian, asap hitam mulai membumbung dari atap rumah Markus. Malamnya, Elisa duduk di kamarnya sendiri, mencoba mengatur napas. Markus menghilang, bukti terbakar, tapi satu nama kini jelas di benaknya, Yosef. Ia mengambil ponsel dan mengetik pesan. Lebih besar dari, Pak Yosef, saya ingin bertemu. Tentang pembakaran itu, saya tahu Anda tahu lebih dari yang Anda akui. Dan saat ia kirimkan pesan itu, ia tahu, langkah berikutnya akan membuka sesuatu yang mungkin tidak bisa ditutup kembali. 3 hari setelah rumah Markus terbakar, Kota Live menggelar Forum Darurat Keagamaan, atau yang lebih dikenal warga sebagai Sidang Bayangan Asteris. Forum ini bukan bagian dari hukum resmi, tapi punya kekuatan moral besar. Tokoh-tokoh gereja, kepala lingkungan, dan pemimpin komunitas berkumpul di Balai Pusat Live, yang biasanya dipakai untuk perayaan Natal dan pembagian bantuan sosial. Pendeta Gregorius memimpin sidang itu, mengenakan jubah hitam kebesarannya. Wajahnya tegas, tapi ada kilatan emosi yang tak biasa. Di belakangnya tergantung salib kayu besar, seolah mengingatkan bahwa Tuhan pun sedang menyimak. Pembakaran Alkitab bukan kejahatan biasa, ucapnya lantang. Ini penghinaan terhadap iman, terhadap kebenaran, terhadap seluruh identitas kota kita. Dan pelakunya, entah siapa, harus kita tuntut bersama. Beberapa tokoh mengangguk, menggemakan, amin. Tapi tidak semua. Pak Simon, yang dikenal lebih moderat, mengangkat tangan. Sebelum kita menuding, bukankah lebih baik kita menyelidiki? Jangan sampai kita justru menyerang anak-anak kita sendiri. Seorang ibu dari komunitas konservatif berdiri dengan mata merah. Anak-anak kita sekarang ikut podcast sesat, ikut kelompok diskusi yang mempertanyakan Alkitab. Ini bukan sekadar bakar buku. Ini sudah lama terbakar, Pak. Dalam hati mereka, tepuk tangan pecah. Elisa hanya diam di barisan belakang, memperhatikan siapa yang paling berapi-api, dan siapa yang paling diam. Di sudut, ia melihat Yosef. Pria itu duduk menyendiri, kemeja abu-abunya tampak kusut, mata sayu tapi gelisah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Usai sidang, Elisa menyusul Yosef keluar gedung. Pak Yosef, sapanya. Yosef menoleh. Ada jeda, lalu senyum tipis. Saya sudah tunggu kamu, katanya pelan. Mereka berjalan ke taman samping balai, di mana lampu jalan menyorot samar dedaunan. Kamu tahu sesuatu soal pembakaran itu, kan? Tanya Elisa langsung. Yosef tertawa kecil. Saya tahu lebih dari yang saya ingin tahu. Ia menunduk, lalu bicara lirih, seolah takut ada yang menguping. Saya tinggalkan gereja bukan karena kecewa pada Tuhan, tapi pada manusia-manusia yang merasa mewakilinya. Pendeta Gregorius, tebak Elisa. Yosef tak menjawab, tapi pandangannya cukup jadi jawaban. Dulu saya pernah menyimpan semua catatan keuangan, data internal, termasuk siapa yang punya akses ke ruangan-ruangan di gereja. Termasuk ruang perpustakaan. Elisa, lanjutnya, kamu tahu siapa yang paling sering masuk ke perpustakaan malam hari? Bukan aku, bukan pemuda-pemuda cahaya baru. Tapi, seseorang yang sangat dihormati di atas mimbar. Elisa menahan napas. Maksudmu? Yosef menyerahkan sebuah flash disk kecil. Di sini ada rekaman CCTV yang tak pernah kamu lihat. Salinan diam-diam. Aku simpan untuk jaga-jaga. Tapi hati-hati. Setelah kamu tonton ini, hidupmu tidak akan tenang lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit dan remang, Elisa mencolokkan flash disk ke laptop. Sebuah folder muncul, bernama malam itu, ***. Ia klik video pertama, tampak sosok berjubah gelap, masuk ke perpustakaan gereja lewat jendela belakang. Ia membuka rak Alkitab, menyusun buku-buku seperti menyiapkan panggung, lalu menyiram cairan ke atasnya. Ketika wajahnya tertangkap samar oleh kamera, Elisa membekukan video. Wajah itu, ia kenal.
Tangan Elisa masih gemetar saat layar laptop menampilkan wajah pendeta Gregorius dengan jelas. Cahaya dari api kecil yang mulai menyala di rak Alkitab menciptakan bayangan mengerikan di balik tubuh sang pendeta, bukan seorang pemimpin rohani, tapi sosok yang tampak seperti arsitek kekacauan. Ia mundur dari layar, menarik napas dalam. Kenapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Apakah ini semacam pengorbanan simbolik untuk membangkitkan kembali semangat jemaat? Atau, upaya kotor untuk membungkam gerakan yang dianggap mengancam otoritasnya? Elisa tahu satu hal, bukti ini terlalu besar untuk disimpan sendiri. Tanda hubung. Esoknya, ia bertemu kembali dengan Yosef di sebuah rumah makan kecil. Tempat itu sepi, hanya suara radio tua yang memutar lagu rohani lawas. Kalau kamu rilis video itu, kata Yosef sambil mengaduk kopi, kau tak akan bisa hidup damai lagi di kota ini. Kalau aku diam, jawab Elisa, aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Yosef menatapnya dalam, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita lakukan dengan cara yang benar. Perlahan, bertahap, mereka menghubungi seorang jurnalis independen bernama Intan, yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya suara pers bebas di live. Intan menerima video itu dengan ekspresi tak percaya, lalu berkata, kalau ini benar, kita akan memukul pusat iman kota ini tepat di jantungnya. Tanda hubung. 2 hari kemudian, pukul 7 malam, situs berita lokal Lensa Live mempublikasikan artikel utama. Lebih besar dari eksklusif, video dugaan keterlibatan tokoh gereja dalam pembakaran Alkitab, disertai potongan gambar wajah Gregorius dari rekaman CCTV, video berdurasi 47 detik itu langsung viral. Di media sosial, komentar bertubi-tubi muncul. Ini fitnah. Deepfake, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Saya ingin tahu kebenarannya, bukan pembenaran dari atas mimbar. Namun, hanya selang 1 jam setelah tayang, situs Lensa Live diretas. Video hilang, artikel dihapus, akun Instagram dan Twitter Intan diblokir secara misterius. Untungnya, Elisa dan Intan sudah mengunggah video cadangan di saluran anonim, dan dalam beberapa jam, link itu menyebar ke seluruh grup warga live. Tak bisa dibungkam lagi. Tanda hubung. Besok paginya, gereja Bethlehem baru lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lonceng, tidak ada misa pagi. Pendeta Gregorius tidak muncul. Kabarnya ia sedang sakit berat dan tidak bisa ditemui. Tapi warga sudah bicara. Beberapa mulai meninggalkan gereja. Yang lain menggelar doa di luar halaman, meminta terang dan petunjuk. Sebagian fanatik menganggap semua ini rekayasa iblis, dan menyerukan hukuman bagi siapapun yang menyebarkan video. Di tengah itu semua, Elisa hanya duduk sendiri di bangku taman, ditemani secarik kertas lusuh, fotokopi surat pengunduran diri Gregorius yang ditandatangani diam-diam kemarin sore. Tanpa suara, pemimpin tertinggi kota live telah menyerah. Tapi Elisa tahu, ini belum akhir. Karena ketika kebenaran mulai muncul, seringkali yang datang selanjutnya adalah kemarahan bukan kelegaan. Hari ketiga sejak video bocor, kota live benar-benar berubah. Di jalan utama, mural wajah pendeta Gregorius dicoret dengan cat hitam. Di dinding belakang gedung komunitas, seseorang menulis besar-besar, iman bukan kekuasaan. Di pasar, pedagang-pedagang mulai berbisik, bukan lagi soal harga tomat, tapi tentang siapa yang bisa dipercaya. Sementara itu, Elisa berjalan pelan menuju gereja Bethlehem baru. Ia tidak sendirian, warga berdatangan, bukan untuk misa, tapi untuk meminta jawaban. Di pelataran gereja, Pak Simon berdiri di tangga, menggenggam mikrofon. Ia mencoba menenangkan massa. Gereja bukan bangunan, bukan satu orang. Gereja adalah kita semua, katanya. Tapi kemudian, suara dari kerumunan menyela, lantang dan tajam. Kalau begitu, kenapa kalian diam selama ini? Suasana menegang. Elisa maju ke depan, wajahnya tenang, tapi suaranya menggetarkan hati yang mendengarnya. Saya tahu ini menyakitkan, tapi kalau kita tidak mau melihat kebenaran, iman kita hanya topeng. Kita harus berani jujur, bahkan jika yang kita temukan menyakitkan.
Ia membuka lembar fotokopi surat pengunduran diri Gregorius, lalu membacanya di depan semua orang. Lebih besar dari, saya, Gregorius Y. N., menyadari telah melakukan tindakan yang menyalahi peran saya sebagai pemimpin rohani. Saya melakukan pembakaran rak Alkitab di gereja Bethlehem baru sebagai bentuk pengujian iman jemaat, namun saya mengakui kesalahan dan mundur dari segala bentuk jabatan pelayanan. Senyap, bahkan angin pun seakan menahan diri. Beberapa orang menangis, beberapa marah, beberapa terdiam dengan wajah kosong, seolah baru sadar bahwa batu pondasi keyakinan mereka tidak sekuat yang dikira. Tanda hubung. Di malam harinya, Elisa menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Terima kasih," kata suara di ujung sana. "Namaku Laila, aku mantan asisten Gregorius." Dia menyuruhku diam, tapi sekarang, aku siap bicara. Elisa menegakkan duduknya. "Bicara soal apa? Aku tahu rencananya dari awal. Aku tahu siapa yang bantu dia rekayasa semuanya. Dan aku tahu, ini belum selesai." "Belum selesai?" tanya Elisa pelan. "Ada lebih dari satu orang yang terlibat. Termasuk tokoh pemerintah kota." Tanda hubung. Elisa menatap dinding kamarnya. Di sana tergantung Alkitab kecil berwarna ungu, hadiah dari mendiang ibunya. Ia teringat kata-kata ibunya yang dulu sering diulang. "Lebih besar dari, Tuhan tidak butuh dibela dengan api. Ia hadir dalam kebenaran dan keberanianmu." Dan malam itu, Elisa tahu, langkah berikutnya bukan hanya mengungkap dosa pribadi, tapi membuka sistem yang membiarkan api itu menyala. Hari-hari berikutnya menjadi ujian keimanan yang sesungguhnya bagi Elisa. Setelah pengakuan Gregorius dan kesaksian Laila, muncul gelombang baru, bukti keterlibatan beberapa tokoh pemerintahan kota Live dalam menutup-nutupi skandal tersebut demi menjaga stabilitas moral dan citra keagamaan kota. Laila menyerahkan salinan surel rahasia dari wakil wali kota ke Gregorius, berisi permintaan agar insiden pembakaran Alkitab dikemas sebagai tindakan kriminal kaum muda liberal agar arah dukungan politik tetap aman. Bahkan disebutkan rencana untuk menyebarkan pamflet-pamflet fitnah menjelang pemilu lokal. Elisa mengirimkan semua itu ke Intan, jurnalis lensa Live, yang kini harus bersembunyi setelah rumahnya dilempari batu oleh sekelompok orang bertopeng. Mereka dianggap pengkhianat iman, walau tak satu pun dari mereka menyangkal fakta-fakta yang mulai terkuak. Tanda hubung. Namun tekanan datang bukan hanya dari luar. Beberapa jemaat yang dulu mencium tangan Elisa kini menghindarinya. Di pasar, ia mendengar ibu-ibu berbisik, "Itulah akibatnya kalau perempuan terlalu banyak tahu." Bahkan anak-anak sekolah minggu yang dulu ia ajar, kini tak lagi menyapanya. Sang pemelihara kini dianggap perusak. Tapi justru dalam kesepian itu, Elisa menemukan kekuatan barunya. Ia mulai menulis. Di media sosial, ia membuat akun dengan nama Sisa Abu. Di sana, ia membagikan potongan-potongan pemikiran, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengajak bertanya. Pertanyaannya sederhana, tapi menghantam. Lebih besar dari, kalau kebenaran membuatmu tidak nyaman, apakah kau ingin hidup dalam kebohongan yang hangat? Postingannya menjadi bahan diskusi, debat, dan bahkan bahan khotbah dadakan. Tapi tak sedikit pula yang mulai menyadari, mungkin selama ini mereka terlalu sibuk memelihara bangunan, dan lupa menyentuh dasar. Suatu malam, Elisa menerima undangan tak terduga. Sebuah misa kecil yang diadakan oleh kelompok lintas iman di bekas gedung sekolah tua. Yang datang bukan hanya Kristen, tapi juga Muslim, Buddha, bahkan agnostik. Markus muncul kembali malam itu, kurus, tapi tegar. Ia menggenggam tangan Elisa dan berkata, "Apa yang kau lakukan, lebih besar dari yang kau kira. Kau bukan sedang melawan gereja. Kau sedang menyelamatkan iman dari kehancurannya sendiri." Di sana, mereka duduk bersila di lantai yang dingin, saling berbagi ayat, cerita, dan luka. Tak ada altar, tak ada roti dan anggur, tapi malam itu terasa lebih sakral dari misa manapun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Elisa menangis bukan karena takut, tapi karena harapan. Namun di luar gedung itu, di kegelapan malam, sepasang mata mengamati. Seseorang mengangkat ponsel, dan mengirim satu pesan singkat. "Lebih besar dari dia tidak berhenti. Lanjutkan rencana B. Hari Minggu."
Untuk pertama kalinya sejak pembakaran Alkitab, gereja Bethlehem baru dibuka kembali untuk publik. Jemaat berdatangan dengan hati campur aduk, ada yang rindu ibadah, ada yang ingin melihat kehancuran lebih jauh, dan tak sedikit yang datang karena ingin tahu, siapa yang akan naik ke mimbar hari ini. Di luar gereja, aparat berjaga-jaga. Pihak pemerintah mengumumkan bahwa gereja akan menjadi tempat pengakuan terbuka, upaya rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan. Wali kota hadir, tokoh-tokoh masyarakat duduk di barisan depan. Tak ada pendeta Gregorius. Lalu dari sisi kiri altar, muncullah Elisa. Tak lagi dengan wajah guru sekolah minggu yang kalem. Hari itu, ia berdiri sebagai wakil kebenaran yang pernah dibakar, dan kini bangkit dari abunya. Ia melangkah perlahan ke mimbar. Mata semua tertuju padanya. Napas ditahan. Saudara-saudari. Ucapnya tenang. Saya bukan pendeta, bukan pemimpin gereja, bukan siapa-siapa. Tapi saya datang hari ini dengan satu hal yang dunia ini sudah kekurangan, keberanian untuk bicara jujur. Ia lalu membuka berkas di tangannya, salinan pesan, foto, transkrip, dan bukti rekayasa. Pembakaran Alkitab bukan dilakukan oleh mereka yang kalian tuduh selama ini. Bukan oleh pemuda-pemudi cahaya baru Bukan oleh aktivis yang mencari keadilan. Tapi oleh orang-orang yang takut kehilangan kuasa mereka atas nama iman. Ruang gereja gemuruh. Beberapa berdiri, beberapa menangis. Seorang pria tua dari barisan tengah berteriak, tapi kenapa? Kenapa sampai membakar firman Tuhan? Elisa menjawab, karena selama ini mereka tidak takut kepada Tuhan, mereka hanya takut kehilangan kendali atas kita. Tanda hubung. Lalu ia mengangkat satu buku kecil berwarna ungu, Alkitab milik ibunya. Alkitab ini tidak hangus, tapi saya hampir kehilangan maknanya, karena diseret-seret dalam permainan manusia. Sekarang saya sadar, iman sejati tidak terbakar oleh api bensin. Tapi bisa mati, kalau kita diam saat kebohongan merajalela. Di ujung mimbar, wali kota berdiri, wajahnya tegang. Tapi sebelum ia sempat bicara, Markus muncul dari sisi lain gereja, membawa proyektor kecil. Ia memutar video pendek, suara wali kota, dalam rekaman telepon yang direkam Laila diam-diam. Lebih besar dari, biar aja itu rak terbakar. Kalau bikin warga makin takut pada, yang berbeda, itu bagus buat pemilu. Ledakan emosi terjadi. Jemaat berteriak, beberapa maju ke altar, menuntut penjelasan. Pihak keamanan turun tangan, tapi Elisa tetap berdiri di mimbar, tak bergerak. Matanya menatap lurus ke depan, tak lagi dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah melewati ujian api. Tanda hubung. Dan saat keributan pecah di sekelilingnya, di benaknya hanya satu kalimat yang terus bergema. Sebulan telah berlalu sejak mimbar gereja menjadi medan pengakuan. Kota Live tak lagi sama. Pendeta Gregorius secara resmi dicopot dari semua jabatan rohani. Ia menghilang dari publik, dan kabarnya sedang menjalani perenungan panjang di sebuah biara terpencil. Wali kota Live dituntut atas dugaan penyalahgunaan wewenang, dan sidangnya kini menjadi sorotan nasional. Beberapa pejabat lainnya ikut terseret, wajah-wajah yang dulunya dielu-elukan, kini tertempel di halaman depan koran dengan cap pengkhianat nurani. Namun dari puing-puing itulah, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Tanda hubung. Di sebuah gedung kecil bekas perpustakaan kota, Elisa dan Markus memulai sesuatu yang mereka beri nama Forum Abu, ruang diskusi terbuka lintas iman, lintas pandangan, bahkan lintas luka. Di ruangan itu, anak-anak muda membaca Alkitab, Quran, puisi, dan filsafat dalam satu lingkaran. Mereka tidak saling menuduh, tidak saling mengkafirkan. Mereka mendengar hal yang langka dan indah. Aira dari Cahaya Baru kini menjadi koordinator kegiatan mingguan. Pak Simon bergabung sebagai penasihat moral. Bahkan Intan, sang jurnalis, kembali aktif meliput untuk platform berita baru yang lebih independen, suara dari Live Tanda hubung. Pada suatu sore, Elisa berdiri di tengah taman kota. Angin meniup rambutnya pelan. Di tangannya, ia membawa Alkitab kecil berwarna ungu yang telah menemaninya sepanjang badai. Ia berjalan ke panggung kecil yang dulunya dipakai untuk konser Natal, kini direnovasi menjadi taman literasi.
Ia meletakkan Alkitab itu di tengah meja kayu, lalu menulis satu kalimat di papan kapur. Lebih besar dari asteris, kitab ini bukan senjata, tapi cahaya. Asteris. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, membaca, dan mengangguk pelan. Tanda hubung. Dan saat matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan kota Life, satu suara terdengar dari pengeras suara taman. Asteris, kami percaya, abu bukan akhir. Ia hanya tanah tempat sesuatu yang baru akan tumbuh kembali. Asteris. Elisa duduk di bangku kayu, tersenyum. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, semuanya mulai asteris.